SWOT. Sebuah kata yang sayangnya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan secara sistematis untuk melawan praktik ini? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah senjata yang dirancang khusus untuk itu. Coba deh kita perhatikan. Rasanya hampir setiap hari berita tentang suap itu selalu aja ada di layar kita. Kasus demi kasus yang muncul, itu bukan cuma mencoreng nama satu atau dua orang, tapi pelan-pelan ini meruntuhkan fondasi kepercayaan kita sebagai masyarakat. Karena dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar kerugian uang. Suap itu pada dasarnya merampas harapan, merusak rasa keadilan, dan yang paling parah, ia mengkhianati masa depan bangsa yang sedang kita bangun bersama. Tapi, di tengah semua kabar buruk ini, kita nggak boleh menyerah gitu aja. Ada harapan, ada jalan yang konkret untuk melawan. Namanya ISO 37001, atau yang kita kenal sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dan ini poin kuncinya ya. Kerangka ini tuh bukan sekadar setumpuk aturan birokratis yang bikin pusing. Bukan. Ini adalah sebuah komitmen nyata dari sebuah organisasi untuk bilang dengan tegas, kami menolak suap, kami memilih integritas. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya sistem yang ditawarkan sebagai solusi ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kerjanya? Jadi, ISO 37001 yang di Indonesia kita sebut SMAP adalah sebuah standar internasional. Tujuannya sangat jelas, menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko penyuapan. Dan ini berlaku buat semua loh, mau itu perusahaan swasta, lembaga pemerintah, sampai organisasi nirlaba sekalipun. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah standar yang kelihatannya cuma tulisan di atas kertas bisa beneran bikin perubahan di dunia nyata? Yuk kita lihat cara kerjanya. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi aja ya. Anggaplah ISO 37001 ini kayak sistem penyaring air super canggih yang ada pasang di organisasi Anda. Tujuannya apa? Ya, untuk memastikan air yang mengalir di seluruh operasional Anda itu bersih dari kontaminan yang namanya suap. Langkah pertama, kalau mau pasang filter air, apa coba? Ya uji airnya dulu kan, kita perlu tahu kotorannya apa aja di dalam. Nah, dalam SMAP, ini disebut penilaian resiko. Organisasi harus secara sistematis ngelihatin operasionalnya dan bertanya, kira-kira di mana aja ya potensi kebocoran suap ini bisa terjadi? Mungkin di bagian pengadaan atau waktu ngurus izin. Oke, udah tahu resikonya di mana. Sekarang kita butuh tenaga buat dorong airnya ngelewatin filter. Nah, itulah peran kepemimpinan. Tanpa komitmen yang kuat dari para pemimpin, sistem ini nggak akan jalan. Kepemimpinan itu ibarat pompa yang ngasih daya dan tekanan biar seluruh sistem anti suap ini bergerak. Dan standar ini merinci dengan jelas siapa aja yang megang kendali pompa ini. Ini bukan cuma tanggung jawab satu orang. Ada dewan pengarah, ada manajemen puncak, dan yang krusial banget, ada unit khusus namanya Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan atau FKAP. Merekalah yang tugasnya memastikan mesin ini terus berputar dengan baik. Nah, sekarang kita sampai ke jantung sistemnya, si filter itu sendiri. Dalam SMAP, ini kita sebut kontrol operasional. Ini adalah berbagai kebijakan dan prosedur spesifik yang dirancang untuk menyaring dan menangkap potensi suap dalam kegiatan sehari-hari. Dan filter ini bukan konsep abstrak loh, ini tindakan nyata. Contohnya uji tuntas, artinya Anda ngecek dulu latar belakang mitra bisnis Anda secara cermat. Lalu ada kontrol keuangan dan non-keuangan, misalnya persetujuan berlapis untuk setiap pembayaran. Ada juga prosedur hadiah dan hiburan yang jelas, jadi nggak ada lagi area abu-abu. Dan yang paling penting, sistem pelaporan pelanggaran yang aman, biar siapapun bisa lapor tanpa perlu takut. Terakhir, sistem filter air secanggih apapun kan perlu dipantau rutin ya kan? Apa filternya masih berfungsi? Ada yang mampet nggak? Nah, ini adalah langkah evaluasi dan audit. Lewat audit internal dan tinjauan manajemen, organisasi secara berkala ngecek apakah filter anti-suap mereka masih efektif. Atau jangan-jangan perlu di-upgrade buat menghadapi ancaman-ancaman baru. Mungkin sekarang Anda mikir, wah, kedengarannya rumit dan mahal ya buat organisasi kecil. Tunggu dulu. Disinilah letak kecerdasan standar ini. Ada satu prinsip kunci yang bikin sistem ini bisa diterapkan oleh siapa saja.
Sistem ini tuh scalable, bisa disesuaikan. Organisasi multinasional yang besar dengan risiko yang kompleks tentu butuh sistem filter yang jauh lebih canggih dan berlapis-lapis. Sementara itu, usaha kecil atau menengah mungkin cuma butuh kontrol yang lebih simpel dan terfokus di area-area yang paling berisiko aja. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Standar ini menuntut agar kontrol yang diterapkan itu wajar dan proporsional. Artinya, sistemnya harus pas, harus sesuai dengan ukuran, sifat, dan tingkat risiko suap yang dihadapi oleh masing-masing organisasi. Jadi ini bukan pendekatan satu ukuran untuk semua. Sekarang, mari kita kembali ke awal. Kenapa sih ini semua penting banget? Ini bukan cuma soal mematuhi aturan loh, ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Menerapkan SMAP itu artinya kita membangun budaya integritas dari dalam keluar. Ini melindungi aset yang paling gak ternilai harganya bagi sebuah organisasi, reputasinya. Dan lebih dari itu, ini membangun kembali kepercayaan dari kita semua, publik dan investor. Dengan ini, organisasi bisa berdiri tegak, membangun budaya transparansi, dan menyalakan kembali kepercayaan yang sempat pudar. Karena bangsa yang bersih dari suap adalah bangsa yang kuat, dan masa depan yang jujur adalah masa depan yang layak kita perjuangkan bersama. Jadi, dengan adanya kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan proporsional seperti ISO 37001 ini, pertanyaannya tuh bukan lagi apakah kita bisa melawan suap. Pertanyaannya sekarang adalah kapan kita mau memulainya?